Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang memusuhi Rasul itu, sesudah jelas baginya petunjuk, lalu diikutinya jalan orang-orang yang tidak beriman, maka akan kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan akan kami panggang dia di neraka jahanam, dan itulah yang seburuk-buruk tempat kembali. Tentang memusuhi Rasul. Dan barang siapa yang memusuhi Rasul itu sesudah jelas baginya petunjuk. Ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat yang terdahulu tadi, yaitu pengkhianat-pengkhianat yang mencoba menipu Rasul untuk mencelakakan seorang Yahudi yang tidak bersalah. Perbuatan orang-orang munafik yang amat jahat. Mereka telah mencoba dengan perbuatannya itu memusuhi Rasul, berniat jahat kepada Rasul, menjerumuskan Rasul kepada sesuatu perbuatan yang tidak adil, padahal mereka sudah tahu petunjuk yang benar yang disampaikan Rasul. Tetapi petunjuk itulah yang hendak mereka salah gunakan buat menganiaya orang lain. Datanglah peringatan dengan ayat ini kepada seluruh orang yang memusuhi atau menentang Rasul. Perbuatan ini tentulah perbuatan munafik. Sebab orang kafir jika memusuhi atau menentang Rasul, perbuatan ini tentulah perbuatan munafik. Sebab orang kafir jika memusuhi Rasul adalah karena mereka belum menerima petunjuk. Apabila orang telah mengatur sikap permusuhan kepada Rasul, tidak ada jalan lain yang akan mereka tempuh kecuali hanya satu, yaitu jalan yang tidak beriman. Sebab itu, di lanjutan ayat Allah berfirman, lalu diikutinya jalan orang-orang yang tidak beriman. Kalau Rasul telah memusuhi, kalau Rasul telah dimusuhi dan ditantang, jalan yang ditempuh pastilah jalan orang-orang yang tidak beriman. Pengkhianatan kaum munafikin lebih berbahaya daripada tantangan orang yang masih kafir. Karena dalam anggapan orang luar, mereka adalah kawan, padahal musuh dalam selimut. Karena mereka orang dalam, mereka lebih banyak mengetahui segi-segi kelemahan di dalam. Sebab itu bertambah mereka menentang, bertambah jalan tidak berimanlah yang akan mereka tempuh. Kian lama mereka kian sesat, sehingga datang lanjutan firman Allah, maka akan kami palingkan dia kemana dia berpaling. Artinya bertambah lama, bertambah jauhlah mereka dari garis kebenaran. Seibarat orang yang membelok sedikit saja, walaupun hanya 1 inci dari ukuran kiblat yang betul, ujung tujuannya akan berjarak beribu-ribu kilometer dari Ka'bah, sehingga sampai mati mereka akan berhenti di perhentian yang jauh sekali. Dan akan kami panggang dia di neraka jahanam, dan itulah yang seburuk-buruk tempat kembali. Sebab itu, memusuhi Rasul, menantang ajarannya, mempercayai separuh-separuh, mengatakan bahwa peraturan Rasul itu tidak cocok lagi dengan zaman, atau mengatakan bahwa Islam hanya untuk orang Arab Badui di gurun pasir, yang kadang-kadang keluar dari mulut orang yang mengakui dirinya Islam. Tidak ada jalan lain yang akan mereka tempuh atau yang telah mereka tempuh, melainkan jalan orang yang tidak beriman. Allah pun akan menggencongkan mereka lebih cepat kepada apa yang mereka tuju. Dan oleh sebab jalan orang yang tidak beriman itu adalah berakhir atau klimaks pada kehancuran. Kehancuran itulah yang akan mereka temui, atau mereka terus jadi kafir
atau gagal usaha mereka karena jiwa yang pecah berderai, dan di akhirat jahanamlah tempat mereka. Oleh sebab itu, kalau kita telah mengakui diri seorang muslim, selidikilah petunjuk Rasul itu dengan saksama. Jangan lekas menentang dan memusuhi, karena penentangan dan permusuhan kebanyakan timbul karena hasutan dan ajaran orang lain, atau menerima ajaran lain yang bukan ajaran Rasul. Sebab orang yang telah mengakui beriman kepada Allah, hendaklah kita hati-hati dengan jangan sampai karena kecerobohan kita sendiri kita telah melanturkan keluar daripada garis jalan orang yang beriman. Jalan orang yang beriman hanya satu saja, bukan dua dan bukan tiga. Jalan itu dimulai dari pengakuan akan keesaan Allah yang tidak bersekutu dengan yang lain. Jalan itulah yang selalu kita mohonkan petunjuk kepada Allah di dalam sholat. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kesalahan Tukmah haruslah diperhatikan. Dia hendak berlindung dalam Islam, tetapi nama Islam hendak dipergunakannya untuk menganiaya orang lain. Dengan sendirinya dia mengikuti jalan orang yang tidak beriman. Maka disadari atau tidak, dia pun keluarlah dari garis jalan itu. Kian lama, kian jauh terpesong. Akhirnya kami palingkan dia kemana dia berpaling. Dia masih menyangka dia Islam karena mulutnya masih mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi dia telah jauh dari jalan Allah dan Rasulnya karena sudah lama tujuan yang digariskan Allah ditinggalkannya dan diikutinya jalan yang tidak beriman. Luar biasa pengkhianatan Tukmah dan sanak keluarganya sehingga 10 ayat dari surah An-Nisa 105 sampai 115 mencela pengkhianatan itu untuk dijadikan iktibar perbandingan bagi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebut di dalam riwayat Asbabun Nuzul. Seharusnya bahwa setelah rahasia buruknya terbuka, si Tukmah lari meninggalkan Madinah, menggabungkan diri kepada kaum musyrikin di Mekah. Di sana dia menyiarkan kabar-kabar bohong, memfitnah Nabi dan sahabat-sahabatnya, sebab maksudnya hendak memperkuda Islam bagi kepentingan dirinya dan kaumnya tidak berhasil. Nabi tidak dapat ditipu sebab beliau dibela oleh Allah Al-Quran. Sebab kedatangan Islam ialah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan memberantas pengkhianatan dan kecurangan.